Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afnan Sucinastari, mahasiswi Prodi Bahasa Indonesia dengan nomor NPM 2019-21500-537, kelas R4G, ingin memaparkan atau meresum buku yang telah saya baca dengan judul Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus yang ditulis oleh Dini Ratri Desiningrum. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Helda Hilalia selaku dosen pengampu dari mata kuliah retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Mengapa kita harus memahami psikologi anak yang memiliki kebutuhan khusus? Karena anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability atau disabilitas, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu yang bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarunggu, maupun bersifat psikologi seperti autism atau ADHD. Pemahaman anak berkebutuhan khusus terhadap konteks ada yang bersifat biologis, psikologis, dan sosiokultural. Konteks biologis anak berkebutuhan khusus bisa dikaitkan dengan kelainan genetik. Contohnya seperti brain injury yang bisa mengakibatkan kecacatan tunaganda. Dan dalam konteks psikologis anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali seperti sikap dan perilaku, seperti gangguan pada kemampuan belajar pada anak slow learner, gangguan kemampuan emosional dan berinteraksi pada anak autis, gangguan kemampuan bicara pada anak autis dan ADHD. Kemudian konsep sosiokultural mengenal anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang tidak pada umumnya, sehingga memerlukan penanganan khusus. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan bahwa ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat. Anak dengan kebutuhan khusus special need children dapat diartikan seperti simpel sebagai anak yang lambat, slow, atau mengalami gangguan yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah sebagaimana. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Penyebab anak memiliki kebutuhan khusus, faktor-faktor penyebabnya dilihat dari waktu kejadian dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum dilahirkan, saat dilahirkan, dan penyebab terjadi setelah lahir. Yang pertama ada prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya, atau jatuh sewaktu mengandung, atau memakan makanan dan obat-obat yang mencederai rahim dan mengakibatkan janin yang kekurangan gizi. Dan yang kedua, perinatal, sering juga disebut natal, waktu terjadi kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat proses kelahiran, misalnya kelahiran yang sulit
pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan atau lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap sipilis. Berikut adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan kecacatan bayi saat kelahiran. Dan kemudian yang ketiga, pasca natal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai. Kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare semasa bayi. Ikut klasifikasi anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan fisik. Yang pertama, tunanetra, yaitu anak indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang waras. Dan yang kedua, tunarunggu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Dan yang ketiga yaitu tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang sendi dan otot. Dan gangguan emosi dan perilaku, yang pertama adalah tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku. Yang kedua, anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi, pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, dan fungsi bahasa. Hyperaktif. Secara psikologi, hyperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Kemudian anak dengan gangguan intelektual, pertama adalah tunaga grahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kedua, anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita, biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Kemudian yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima, autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Dan yang terakhir, yang keenam, anak indigo adalah manusia sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki pada manusia umumnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.